Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Penemuan jasad pria di Terminal Bus Pasar Jakabaring, Kota Palembang. Polisi tidak menemukan bekas kekerasan di bagian tubuh. Dua bakal calon presiden mengunjungi sejumlah wilayah di Indonesia untuk melakukan safari politik. Bawaslu Ogan Komering Ulu dan Kota Palembang menertibkan sejumlah alat peraga kampanye yang menyalahi aturan. Kita ke informasi pertama, penemuan jasad pria tergeletak di Terminal Bus kawasan Pasar Jakabaring, Kota Palembang pada Minggu sore. Polisi saat melakukan pemeriksaan tidak menemukan bekas kekerasan di bagian tubuhnya. Guna memastikan kematian, polisi membawa jasad pria ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Tim Inafis Polrestabes Palembang mendatangi lokasi penemuan jasad pria di kawasan Terminal Bus Pasar Jakabaring, Kota Palembang pada Minggu sore. Polisi melakukan olah TKP dan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh pria berusia 64 tahun itu. Berdasarkan keterangan warga, jasad pria itu bernama Sudirman yang sehari-hari bekerja serabutan di sekitar Terminal Pasar Jakabaring, Kota Palembang. Warga setempat menemukan jasad korban sudah terbujur kaku di atas sebuah lapak milik pedagang. Kita lihat itu udah nggak gerak lagi, itu Pak Sudirmannya. Ya, kemungkinan sudah meninggal kan. Itu diperkirakan umur berapa nih? 50, 64 Pak. Dia di sini memang sehari-harinya apa Pak? Sehari-harinya memang kerjanya di sini, apa dibilang pengemis bukan pengemis, dibilang dia kan nggak tahu keluarganya, nggak jelas di mana dia itu nggak jelas. Berarti dia sehari-harinya ada di sekitaran sini. Informasi dari masyarakat di seputaran pasar Terminal Jakabaring, ada seorang laki-laki yang dia tidak dikenal sudah meninggal dunia, diperkirakan pukul 15.00 sudah meninggal dunia. Dengan kondisi ini? Dengan kondisi seluruh tubuh sehat, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Namun mungkin dari informasi dari seputaran pasar dari kemarin memang kondisinya tidak sehat. Jadi kemungkinan kena angin duduk. Guna kepentingan penyidikan, jasad dibawa polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bari Palembang untuk dilakukan visum. Sementara beberapa saksi sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang perempuan mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri di Kota Palembang. Penganiayaan diduga dipicu pelaku tak terima lantaran korban menegur anaknya. Akibatnya korban menderita luka pada bagian bibir, leher, dan tangan. Korban penganiayaan dengan ditemani adiknya mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Warga Jalan Pancasila Gandus mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri berinisial LN. Kejadian bermula saat korban hendak keluar rumah lalu dihampiri pelaku tak jauh dari rumahnya. Pelaku menuding korban telah memarahi anaknya yang masih kecil. Korban tak terima lalu menampar, memukul, dan menjambak rambut korban hingga terluka. Tim saya aku tuh ngato ke anak dia tuh lebosmu. Dialah ponakan dia tuh balik ngadu kelah dengan itu apa tantenya tadi. Dialah tantenya tadi datang tadi nanya tik ngapa kau ngato ke anak lebos. Jadi aku jawab memang ngadunya anak kau lebos. Awak naik mobil ngomong dan naik mobil. Dia langsung nampar aku Pak. Dia nampar aku tuh aku tak nak pelari. Rupanya aku ini dijemputinya Pak. Sudah dijemputinya langsung ditakut-takutnya. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta polisi untuk melakukan visum di rumah sakit. Kasus penganiayaan ini masih dalam penyelidikan Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Polisi meringkus seorang pria pelaku pencabulan anak kandungnya yang masih berusia 8 tahun. Kasus asusila ini terungkap setelah korban menceritakan semua perbuatan pelaku kepada kakak perempuannya. Korban ditangkap polisi saat tertidur lelap. Polisi menggerebek rumah pelaku pencabulan anak kandung di Kota Palembang. Pelaku berinisial SA yang sedang tertidur lelap sontak terkejut melihat kedatangan polisi. Pria Parubaya ini ditangkap polisi atas tuduhan telah mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 8 tahun. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan semua perbuatan sang ayah kepada kakak perempuannya. Pelaku mengakui perbuatannya saat dihadirkan polisi dalam gelar perkara di Polrestabes Palembang pada Kamis lalu. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku di kamar korban. Pelaku pencabulan terhadap anak yang kebetulan dilakukan oleh orang tua kandung sendiri yang mencabuli anak pada saat anak sedang istirahat, kemudian di dalam rumah. Dari pengakuan pelaku udah berapa kali Bang yang dilakukan? Kalau pelaku mengaku baru 1 kali ini melakukan. Alasannya melakukan itu apa Bang? Ya, hilaf. Pelaku ada istri? Ada. Jadi tahu nggak istri? Iya, tahu. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban dan hasil visum korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria mengaku telah menjadi korban penipuan penjualan rumah oleh temannya sendiri di Kota Palembang. Penipuan dengan modus menjual rumah dengan harga murah, namun ternyata rumah tersebut bukanlah milik pelaku, melainkan milik saudaranya. Akibatnya korban menderita kerugian sebesar 30 juta rupiah. Dengan raut wajah kecewa, pria bernama Norman Ihsan mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Ia mengaku telah menjadi korban penipuan penjualan rumah oleh temannya sendiri. Akibatnya korban menderita kerugian sebesar 30 juta rupiah. Kejadian bermula saat pelaku menawarkan rumah miliknya dijual dengan harga murah sebesar 100 juta rupiah. Untuk meyakinkan korban, pelaku memperlihatkan sertifikat rumah yang akan dijual di kawasan Jalan Jepang Kalidoni. Korban yang tertarik tanpa pikir panjang, lalu memberikan uang muka sebesar 30 juta rupiah. Sampai akhirnya korban menyadari bahwa rumah itu bukan milik pelaku, melainkan milik saudaranya. Berarti total berapa? Sudah total 30. Rumahnya sudah kita lihat? Sudah Pak. Ada rumahnya? Ada. Nah, yang itu orangnya kemana? Ternyata rumah itu rumah kakaknya. Oh, rumah kakaknya, bukan rumah dia? Bukan, karena rumahnya itu bersampingan. Oh, rumah kakaknya yang ditawari berarti? Iya. Yang mau dijual itu? Rumahnya itu udah kate, ada di mana tuh? Ngomongnya di Pulau Rimau. Oh. Tapi anak-anaknya ada di sekitaran situ lah. Oh, berarti bukan rumah dia yang dijual ya? Bukan. Rumah kakaknya gitu? Korban berharap pelaku memiliki itikat baik dan dapat segera mengembalikan uang miliknya. Sampai saat ini korban tidak mengetahui keberadaan pelaku yang menghilang usai kejadian. Sementara kasus penipuan ini masih dalam penyelidikan polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.